Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Fikri Dahlan. NIM saya 210203110018. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran filsafat ilmu dengan materi hipotesis dan logika. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Hipotesis berfungsi untuk mengikat data sehingga hubungan yang diduga dapat digambarkan dan penjelasan yang mungkin dapat diajukan. Dan apa itu fungsi hipotesis? Fungsi atau dugaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian setidaknya ada 4, yaitu: pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, peneliti harus melangkah lebih jauh pada sekedar mengumpulkan fakta yang berserakan untuk mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta tersebut. Antar hubungan dan generalisasi ini akan memberikan gambaran pola yang penting untuk memahami persoalan. Pola semacam ini tidaklah menjadi jelas selama pengumpulan data dilakukan tanpa arah. Hipotesis yang telah terencana dengan baik akan memberikan arah dan mengemukakan penjelasan. Karena hipotesis tersebut dapat diuji dan divalidasi melalui penyelidikan ilmiah, maka hipotesis dapat membantu kita untuk memperluas pengetahuan kita. Kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Pernyataan yang tidak dapat diuji secara langsung, penelitian memang dimulai dengan suatu pertanyaan. Akan tetapi hanya hubungan antara variabel yang akan diuji. Misalnya, peneliti tidak akan menguji pertanyaan apakah komentar guru terhadap pekerjaan murid menyebabkan peningkatan hasil belajar murid secara nyata. Akan tetapi peneliti menguji hipotesis yang tersirat dalam pernyataan tersebut. Komentar guru terhadap hasil pekerjaan murid menyebabkan meningkatnya hasil belajar murid secara nyata. Atau yang lebih spesifik lagi, skor hasil belajar siswa yang menerima komentar guru atas pekerjaan mereka sebelumnya akan lebih tinggi daripada skor siswa yang tidak menerima komentar guru atas pekerjaan mereka sebelumnya. Selanjutnya, peneliti dapat melanjutkan penelitiannya dengan meneliti hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu komentar guru dan prestasi siswa. Ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Secara sangat sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan. Fakta yang harus dipilih dan diamati adalah fakta yang berhubungan atau ada hubungannya dengan pertanyaan tertentu. Hipotesislah yang menentukan relevansi fakta-fakta itu. Hipotesis ini dapat memberikan dasar dalam pemilihan sampel serta prosedur peneliti yang harus dipakai. Hipotesis juga dapat menunjukkan analisis statistik yang diperlukan dan hubungannya yang harus menunjukkan analisis statistik yang diperlukan lagi agar ruang lingkup studi tersebut tetap terbatas dengan mencegahnya menjadi terlalu syarat. 4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Artinya, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis ini di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula, sehingga membuat penyaji ini lebih berarti dan mudah dibaca. Dan apa itu ciri-ciri hipotesis yang baik? Yang pertama, ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel tersebut. Ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Dan yang terakhir, penjelasan singkat saja dari materi logika. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, atau khususnya penalaran atau proses penalaran yang ditinjau dari segi ketetapannya. Contohnya saja, setelah seorang ilmuwan menduga permasalahan dari teori belajar tersebut, maka seorang ilmuwan dapat berpikir logis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga semua orang paham akan
menerjemahkan maksud pikirannya. Karena sesuatu kemampuan berpikir logis tanpa kemampuan bahasa yang baik, maka ia tidak akan dapat menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.